Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Meriawati, MPM 18144600194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian moral Kohlberg dan tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari moral menurut Kohlberg. Kohlberg dalam Slavin tahun 2011 mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Nah, penalaran moral dapat dijadikan sebuah prediktor terhadap dilakukannya tindakan tertentu pada situasi yang melibatkan moral. Pemikiran tersebut merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Selanjutnya, tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg dalam Santrok tahun 2011 menekankan bahwa cara berpikir tentang moral berkembang dalam beberapa tahapan. Tahapan ini menurut Kohlberg bersifat universal. Kohlberg dalam Santrok tahun 2011 menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral dan setiap tingkatnya memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama, penalaran prakonvensional adalah tingkat terendah dari penalaran moral menurut Kohlberg. Nah, pada tahapan ini baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman. Nah, pada penalaran prakonvensional ini ada 2 tahapan. Tahap yang pertama yaitu moralitas heteronom adalah tahap yang pertama dalam penalaran prakonvensional. Pada tahap ini penalaran moral terkait dengan punishment atau hukuman. Sebagai contoh, anak berpikir bahwa mereka harus patuh karena mereka takut akan adanya hukuman. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran, yaitu itu adalah tahap kedua dari penalaran prakonvensional. Pada tahap ini, penalaran individu yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, menurut mereka, apa yang benar adalah sesuatu yang melibatkan pertukaran yang setara. Kemudian yang kedua yaitu penalaran konvensional, yaitu tingkat kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Pada penalaran konvensional ini ada 2 tahapan juga, yaitu tahap ketiga dan tahap keempat. Nah, tahap ketiga yaitu ekspektasi interpersonal mutual, hubungan dengan orang lain, dan konformitas interpersonal merupakan tahap ketiga dari tahap perkembangan moral Kohlberg. Nah, pada tahap ini individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Anak dan remaja seringkali mengadopsi standar moral orang tua dalam tahap ini agar anak dianggap sebagai anak yang baik. Kemudian tahap keempat yaitu moralitas sistem sosial adalah tahap keempat menurut teori Kohlberg. Pada tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Nah, yang ketiga yaitu penalaran pasca konvensional adalah tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, individu menyadari adanya jalur moral alternatif
mengeksplorasi pilihan ini lalu memusatkan berdasarkan kode moral personal. Nah, pada penalaran pasca konvensional ini ada 2 tahap juga, yaitu tahap 5 dan tahap 6. Nah, pada tahap 5, kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Pada tahap ini, individu menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip lebih utama atau lebih luas daripada hukum. Seseorang mengevaluasi validitas hukum yang ada, dan sistem sosial dapat diuji berdasarkan sejauh mana hal ini menjamin dan melindungi hak asasi dan nilai dasar manusia. Nah, selanjutnya yaitu tahap ke-6, prinsip etis universal adalah tahapan tertinggi dalam perkembangan moral menurut Kohlberg. Pada tahap ini, seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan hak asasi manusia universal. Ketika dihadapkan dengan pertentangan antara hukum dan hati nurani, seseorang menalar bahwa yang harus diikuti adalah hati nurani, meskipun keputusan itu dapat memberikan sebuah resiko. Nah, menurut Kohlberg dalam Nurhani tahun 2016 ada 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral, yaitu yang pertama, kesempatan pengambilan peran. Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial, seperti situasi di mana seseorang sulit untuk menemukan ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak, dan kewajiban, nilai, dan standar orang lain. Kemudian yang kedua yaitu situasi moral. Setiap lingkungan sosial dikarakteristikkan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusikan dan melibatkan keputusan. Dalam beberapa lingkungan keputusan diambil sesuai dengan aturan, tradisi, hukum, atau figur otoritas. Kemudian yang ketiga yaitu konflik moral kognitif. Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dan penalaran orang lain. Dalam beberapa studi, subjek bertentangan dengan orang lain yang mempunyai penalaran moral lebih tinggi maupun lebih rendah. Anak yang mengalami pertentangan dengan orang lain yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi menunjukkan tahap perkembangan moral yang lebih tinggi daripada anak yang berkonfrontasi dengan orang lain yang memiliki tahap penalaran moral yang sama dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ayu Nurjana, NPM 196 dari kelas A618. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Teori perkembangan moral Piaget merupakan bagian dari teori perkembangan kognitif, karena kemampuan kognitif menentukan kemampuan anak untuk memahami situasi sosial. Lalu, perkembangan moral melalui tahapan yang bisa diprediksi. Memprediksinya dengan tahapan-tahapannya. Piaget menamai tahapan pertama perkembangan moral sebagai moralitas heteronom, atau juga disebut realisme moral atau moralitas paksaan. Pada tahap ini memiliki batasan usia kurang lebih 12 tahun, yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Di sini anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Yang kedua, usia 8 sampai 12 tahun. Anak menilai perilaku atas dasar tujuannya. Yang kedua, ada tahapan operasional formal atau moralitas dengan analisis dengan usia kurang lebih 12 tahun. Dalam tahapan perkembangan yang kedua ini, yang pertama, anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah. Yang kedua, anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil. Artinya, melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Budeni Prasetya dan kelas A618 NPM 181 44600 188.
Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang sudah dibacakan Mbak Elvina. Sekarang saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kontribusi Piaget dalam teori perkembangan moral Colbert. Teori Colbert tentang perkembangan moral merupakan pelumas, modifikasi, dan penyempurnaan atas teori perkembangan kognitif Piaget dan menggunakan metode observasi dan wawancara pada anak berusia 4-12 tahun. Dalam penelitiannya, Piaget mengangkat persoalan-persoalan moral seperti mencuri, berbohong, hukum, dan keadilan. Dari hasil penelitiannya, Piaget membagi tahapan-tahapan perkembangan moral berdasarkan cara penalarannya, yaitu 1. 4-7 tahun tahap moral heteronomon. Pada tahap ini cara berpikir anak tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif dan mutlak, artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh kekuasaan manusia. Yang kedua, 7-10 tahun tahap transisi, yaitu anak menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom dan sebagai sifat lain dari tahap moralitas autonom. Yang ketiga yaitu 10 tahun ke atas, itu tahap moralitas autonom. Anak menunjukkan kesadaran bahwa peraturan dan hukum diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya dalam menilai suatu perbuatan, anak-anak selain mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, juga sekaligus mempertimbangkan maksud dan ikhtiar dari si pelaku. Secara esensial, temuan Piaget tentang penilaian moral dapat berkembang kognitif memiliki kecocokan dengan teori 2 tahap, yaitu 1. Anak yang lebih muda dari usia 10 atau 11 tahun memikirkan tentang dilema moral dengan satu cara. Sedangkan anak yang usianya lebih tua akan berpikir dengan beragam cara. Bagi anak yang lebih muda, mereka hanya tahu aturan adalah produk orang tua atau Tuhan yang harus dipatuhi dan tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Namun pada anak yang lebih tua, mereka memahami aturan boleh berubah asal disepakati semua pihak. Aturan bukanlah hal yang bersifat sakral atau absolut, tapi sebagai alat yang digunakan manusia sebagai komparatif. Teori perkembangan moral yang dirintis Piaget ini kemudian dikembangkan oleh Colbert yang membagi tahapan-tahapan perkembangan moral dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Perkembangan moral terus berkembang sampai usia 16 tahun. Karenanya, maka orang berasumsi bahwa masalah moral akan terus berkembang selama masa remaja. Maka Colbert terus melakukan wawancara pada kelompok remaja sehingga dari hasil penelitiannya menyempurnakan tahapan-tahapan yang diberikan oleh Piaget. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.